rajin sholatnya itu, dia juga rajin teman-teman. Tapi karena dia sering membuat marah suaminya, jadi kayak gagal gugur gitu. Sebenarnya itu gugur, nggak kayak dicatat apa ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Laslas semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma dan saya bersama Mas Sefi. Gimana kabarnya Mas Sefi? Alhamdulillah. Dan teman-teman semua yang sedang melihat video saya ini, saya doakan juga semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman ya. Amin. Oke, teman-teman, ini saya sama Mas Sefi itu sudah sampai di lokasi ya teman-teman. Tapi ini itu lokasinya di kebun. Ini tuh kebun apa ya Mas namanya? Pace apa ya kalau di sini ya? Kalau di sini namanya pace, Mbak. Iya betul ya. Ini tuh kalau di sini namanya kebun pace. Tapi kebun ini tuh udah kayak lama nggak di ini ya teman-teman ya, nggak diurus karena ada sesuatu. Dan berhubung lokasi ini juga di sebelah situ itu udah hutan teman-teman. Jadi ini kayak udah perkebunan terakhir ya teman-teman ya. Ini udah perkebunan terakhir, samping udah hutan. Dan dulu teman-teman, dulu itu di sini katanya memang banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi teman-teman. Sampai pemilik kebun ini tuh sering kayak berganti-ganti teman-teman. Berganti-ganti terus. Hampir ada yang beberapa bulan tanah ini langsung dijual. Dijual terus berurutan gitu teman-teman. Karena pemilik tanah ini tuh kayak nggak kuat gitu untuk merawat kebun ini. Sampai ini tuh sebenarnya dulu bukan kebun pace ya teman-teman, tapi ada yang pernah nanamin jagung dan lain sebagainya teman-teman. Tapi mereka semua itu kayak gagal dan gagal terus. Entah itu dari gagal panen ataupun apa. Dan pernah ada yang memang di sini itu mereka melihat sesuatu di sekitar kebun ini, sampai akhirnya dia itu pemiliknya ini langsung menjual kebun ini. Padahal nih ya teman-teman ya, yang saya rasain ini kalau tanah di sini itu sebenarnya subur teman-teman. Buktinya ini dari sebelum ini tuh ada kebun juga, di sebelah sana itu ada kebun dan kebunnya itu tumbuh subur. Yang aneh hanya ini. Ya saya rasain sebenarnya ini subur, tapi nggak tahu ya ini entah ada apa ya teman-teman ya. Kenapa kok sampai pemiliknya itu berganti-ganti, atau apakah di sini ini memang ada sesuatu yang janggal ya teman-teman ya. Makanya ini nanti saya sama Mas Sefi coba keliling kebun ini. Kalau memang benar ada sesuatu di sini, semoga aja saya bisa mengatasinya supaya pemilik kebun ini juga bisa merawatnya dengan baik ya teman-teman ya. Karena sayang, soalnya ini tuh tanahnya itu lumayan luas teman-teman. Meskipun ini di sebelah udah hutan, tapi ini tuh tanahnya luas banget ya Mas Sefi ya. Iya, bisa. Iya, dan ini kalau misalkan panen, ini bisa balik ini modalnya. Makanya saya akan coba bantuin warga, tapi sebelumnya saya mohon doanya ke teman-teman ya. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan saya nggak kenapa-kenapa, Mas Sefi juga. Iya, yang penting ini tuh normal lagi teman-teman. Ayo Mas, kita langsung aja ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ke depan dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, kok ini ya Mas ya? Mas Sefi dengar nggak di sebelah sana itu kayak ada suaranya itu kayak nangis ya teman-teman ya. Tapi kayak ada yang ini juga teman-teman, ngaji gitu. Kayak ada yang ngaji, tapi ini nangisnya itu kayak nangis kesakitan, minta ampun gitu teman-teman. Mas Sefi sedikit dengar nggak? Iya, ini itu dari sana. Nih, ini dia tuh kayak tolong ampuni saya gitu teman-teman. Tapi sebelumnya ini suaranya itu kayak ngaji tadi. Astagfirullahaladzim, tapi saya belum ini ya. Kita ikutin suaranya aja yuk Mas. Suaranya dari sini soalnya. Assalamualaikum. Siapa kamu, tunjukkan dirimu.
Tuh mas, lagi loh mas. Astagfirullahaladzim, mas, ini mas. Apa itu mas? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim mas, ini asalnya dari sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, teman-teman. Ini orangnya panas banget mas. Orangnya panas banget teman-teman. Dan ya Allah, ini tuh mukanya kayak kebakar ya. Mukanya kayak bakar. Dan kulitnya kayak agak ngelupas gitu teman-teman. Iya, tapi putih gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi ini bener-bener semakin saya mendekat, hawanya itu terasa semakin panas teman-teman. Allahu Akbar. Mas, ini di belakang dia ada sosok hitam gede banget mas. Astagfirullahaladzim. Ini persis di belakang dia mas. Tapi dia kayaknya nggak akan muncul di kamera mas. Ini tinggi banget mas Evi. Dan teman-teman yang di belakang itu kayak, iya, di belakang itu kayak pakai jubah hitam ya, full hitam, mukanya merah. Dia itu kayak bawa, nggak tahu ini saya namanya apa ya, kayak bawa sesuatu, terus ininya itu tajam banget. Dia tuh ngeliatin ini perempuan ini terus. Saya juga nggak tahu ya, ini dia itu sebenarnya siapa. Saya coba langsung nanyain aja sama wanita ini ya teman-teman ya, apa yang sebenarnya terjadi, kok bisa sampai seperti ini gitu teman-teman. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal ini dia pakai mukena loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, ibu ini masih mau menjawab salam dari saya ya teman-teman ya. Kenapa ibu? Tolong ibu, maksud ibu gimana? Ibu minta tolong saya untuk apa bu? Bantuin ibu. Astagfirullahaladzim. Tapi ini sama bu ini sebenarnya bagaimana bu? Saya rasakan ibu itu sebenarnya orangnya ini ya, kayak dalam beribadah itu ibu sangat rajin. Kenapa bisa seperti ini bu? Dulu. Terus apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Berarti karir ibu itu langsung ini turun. Tapi suami ibu masih tetap marah gitu, sering dibikin marah sama ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gini ya teman-teman ya, ini ibunya tadi bilang katanya dia itu minta tolong ke saya, tolong saya, bantuin saya kan nggak tahu ya saya harus bantuin apa, nolong apa, sedangkan saya nggak tahu ibu ini tuh kenapa gitu ya teman-teman ya. Dan dia tadi cerita katanya dia itu dulu seorang wanita yang berkarir ya, dan dalam kayak usahanya itu selalu berjalan lancar, tinggi, kayak jaya, sukses gitu ya teman-teman ya. Padahal dia ini wanita, tapi dia benar-benar berkarir sampai dia itu punya suaminya itu bahkan ini ya, dia sama suaminya itu lebih kayak ini, lebih kayak dia ini lebih kaya gitu daripada suaminya. Nah ketika dia kayak lebih ini ya teman-teman ya, ini saya udah kerja ini, dia itu sering membuat suaminya itu marah.
Dan yang saya lihat ya teman-teman ya, suaminya itu dia sangat rajin beribadah juga teman-teman. Dia sangat rajin beribadah, dia sholat nggak pernah ketinggalan, on time terus ya teman-teman ya, tepat waktu terus. Nah ini yang terjadi sama ibu ini itu, dia itu selalu membuat suaminya marah. Jadi ketika dia sholat kayak berjamaah pun dengan suaminya, tapi keadaan suaminya itu kayak masih marah ya sama dia. Jadi kayak gimana ya, kalau menurut saya ini dia itu kayak seperti sedang di ini teman-teman, di asap apa ya, karena saya pernah mendengar ini, kalau istri yang sering membuat suaminya marah itu kayak misal sholatnya itu akan kayak gugur, nggak diterima gitu. Meskipun dia ini rajin sholatnya, itu dia juga rajin teman-teman, tapi karena dia sering membuat marah suaminya, jadi kayak gagal gugur gitu, ibadahnya itu gugur, nggak kayak dicatat apa ya teman-teman ya, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ibu ini tuh setelah dia meninggal ini kayak Allah itu murka ya teman-teman ya. Jadi di sana itu kayak dia itu disiksa, dan yang di belakang itu yang mengawasi dia Mas Evi teman-teman. Iya, dia yang terus kayak membuat wanita ini kayak tersiksa gitu teman-teman. Makanya saya dekat di sini pun sebenarnya saya merasakan sangat panas gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Padahal dia ini sempat sebelum dia meninggal ya, bisnis dia itu kayak usahanya itu kayak di ini jatuhkan gitu. Pada saat dia di bawah pun dia masih tetap sering membuat suaminya marah teman-teman. Ya Allah, aduh ya, saya iya bu, tapi ini juga karena ini ya perbuatan dari ibu sendiri. Sekarang ibu sudah menyadari kesalahan ibu seperti itu. Iya, saya nggak bisa bantuin banyak buat ibu. Astagfirullahaladzim. Iya bu, iya, saya nggak bisa menghentikan dia untuk melakukan tugasnya bu, karena ini memang sudah menjadi tugas dia. Astagfirullahaladzim, gimana ya teman-teman ya, ini dia itu terus-terusan meminta bantuan ke saya untuk dia kayak berhenti gitu, diberhentikan supaya dia itu nggak merasakan sakit yang seperti dia itu rasakan sekarang. Sampai dia itu nyuruh tolong berhentikan dia menyiksa saya gitu teman-teman. Padahal ini saya nggak bisa ya teman-teman ya, karena ini itu udah kayak perbuatan dia, perbuatan salah dia, dan ini yang di belakang juga ini udah tugas dia. Jadi saya nggak bisa membantu banyak kayak ibu ini. Yang saya bisa lakukan hanya mendoakan ibu supaya ibu itu lebih diringankan. Iya bu. Oh ya, Mas Evi ada ini nggak ya, kita bawa air minum nggak? Bawa. Mana Mas? Tolong dibukain juga Mas. Gimana? Ini saya coba bantuin ibunya dengan sedikit doa supaya dia itu lebih diringankan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah ini orangnya udah sedikit ini ya teman-teman, yang gak begitu panas lagi. Bu, saya nggak bisa bantuin ibu yang lebih ini, tapi yang jelas saya akan ikut bantuin doa buat ibu ya Bu, supaya ibu itu lebih ini lagi, lebih tenang di sana ya Bu, dan supaya ibu itu diringankan. Iya. Ini teman-teman, ini tuh tadi saya sedikit memberikan air ke ibu ini supaya ibu ini tuh lebih ini ya, kayak nggak begitu sakit dengan yang didugaskan dia. Ini kita tinggal bantuin dia doa teman-teman, supaya dia itu bisa lebih tenang lagi, dan semoga aja diampuni segala kesalahannya ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Evi. Ini sebenarnya dia itu ini ya, enggak, dia itu masih ada, tapi udah saya pindahkan, bukan di tempat ini, dengan yang tadi di belakangnya, karena ini udah kayak jadi tugas dia, jadi saya nggak bisa memisahkan atau memberhentikan tugas dia ya teman-teman ya. Saya hanya bisa menolong ibu itu, semoga dia itu di sana nggak terlalu disiksa ya teman-teman ya, karena meskipun seperti itu dia juga rajin beribadah, berdoanya juga ya teman-teman ya. Ini juga pelajaran juga buat kita semua loh teman-teman, ini terutama buat wanita ya. Kalau kalian udah menikah, tolong jangan pernah membuat suaminya itu marah ya. Meskipun ya namanya rumah tangga, jelas ada konflik, tapi selesaikan masalah itu ya teman-teman ya dengan baik. Toh kalau kita salah ya kita minta maaf, nggak usah meninggikan ego kita ya teman-teman ya. Kita minta maaf, kita baikan lagi, supaya rumah tangga kalian juga itu langgeng dan damai ya teman-teman ya. Bukan begitu nggak Mas Evi? Mas Evi kan yang sudah berumah tangga kan? Iya baik Mak. Nah iya begitu teman-teman. Ini kayaknya hanya ini dia Mas Evi, karena mungkin ada suara kayak kesakitan dari ibu ini ya teman-teman ya. Warga itu jadi takut untuk berada di sini, dan mungkin bahkan ini orang-orang di sini udah ada yang pernah melihat, jadi tanah ini itu sering kayak beralih tangan, dipindah tangankan terus, dijual terus. Ini insya Allah tempat ini udah aman, semoga aja pemilik tanah ini yang sekarang bisa merawat tanah ini itu lebih baik lagi ya teman-teman. Ini saya sama Mas Evi pamit dulu, kita pulang ya Mas ya, karena tugas kita di sini udah selesai alhamdulillah. Jadi saya sama Mas Evi pamit undur diri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita balik Mas. Bismillahirrahmanirrahim.